Dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20 ini sudah hafal kita sebelumnya, tapi saat ini kita akan belajar, diberkati, belajar, berbarui dari kebenaran firman Tuhan. Kita baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3, ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berbahagia orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari minggu kemarin kita sudah belajar, saudara, ya, bagaimana firman Tuhan ini mengajar kepada kita bagaimana cara hidup ya jemaat yang muda-muda itu. Cara hidup jemaat mula-mula atau gereja mula-mula itu, saudaraku, adalah orang-orang yang tekun, ya, tekun dalam doa, tekun dalam persekutuan, tekun, saudara, yang diberkati oleh Tuhan dalam pengajaran-pengajaran rasul-rasul. Haleluya. Nah, saudaraku, ada satu perbedaan yang sangat luar biasa, ya, setelah mereka itu terima Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Setelah mereka mengalami hari Pantekosta di hari ke-50 itu, maka saudara yang diberkati Tuhan, semangat dan kerinduan mereka itu yang bertambah-tambah, ya kan? Yang sudah tekun semakin tekun dalam doa, yang sudah tekun dalam pengajaran, saudara-saudaraku, semakin tekun lagi, semakin giat dalam pengajaran rasul-rasul. Amin. Yang sudah giat dalam persekutuan dengan Tuhan dalam peribadatan, semakin giat lagi. Ya, kenapa saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan? Karena mereka sudah mengalami kegenapan daripada firman itu di dalam kehidupan mereka. Rasul-rasul itu sudah betul-betul, ya, menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan Roh Kudus. Firman itu digenapi dalam kehidupan mereka. Kalau dalam Korintus dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah baik Allah, baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, kata firman Tuhan, kata Paulus. Saudara, mereka mengalami betul itu, ya. Tuhan itu yang maha besar itu berdiam di dalam hati mereka. Itulah yang membuat mereka itu menjadi orang yang semakin tekun, semakin giat, semakin rajin dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam doa mereka, dalam banyak hal, saudara-saudaraku, melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tujuan mereka, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu adalah supaya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Haleluya. Nah, pada saat ini, saudara-saudara, Yesus mengajarkan kepada murid-murid itu, kepada orang-orang yang mengikut Yesus, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebuah kebenaran. Firman Tuhan katakan, Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Nah, saudara, ternyata, saudaraku, standar untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu, saudaraku, adalah standar yang dibuat oleh Tuhan itu sendiri. Amin. Saudara, walaupun sesungguhnya kalau kita lihat, saudaraku, ya, standar untuk menjadi orang Farisi atau orang Saduki, saudara-saudaraku, itu sudah sangat luar biasa. Ya, untuk menjadi orang Farisi dan orang Saduki, bahkan ahli Taurat, saudaraku, karena tiga mazhab inilah, saudaraku, pada zaman itu adalah yang sangat, ya, besar di Israel, ya, orang Saduki, orang Farisi, dan ahli Taurat.
Haleluya. Mereka saudara-saudaraku adalah suatu organisasi besar pada saat itu, dan mereka itu ternama di negeri itu, di bangsa mereka. Saudara-saudara kan diberkati Tuhan. Ya sama mungkin kalau di Indonesia, saudara, ya ada beberapa organisasi Kristen yang besar, begitu kan? Ya, kalau gereja kita kalau tidak salah, ya dulu nomor 3 terbesar di Indonesia. Ya itulah organisasinya. Kalau sekarang agak menurun sepertinya, gitu kan, sudah tergeser menjadi nomor 4 kayaknya. Ya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi di Israel, pada zaman Yesus Kristus, 3 mazhab ini, saudaraku, organisasi ini adalah organisasi yang kuat, ya, organisasi yang besar, dan mereka itu untuk masuk ke sana memiliki standar, aturan, saudaraku, supaya mereka disebut ahli Taurat, supaya mereka disebut orang Farisi, supaya mereka disebut orang Saduki. Mereka memiliki, saudara, persyaratan yang harus dilakukan oleh orang-orang atau pemeluk keyakinan ini atau golongan ini atau organisasi ini. Nah, saudara, secara umum mereka, ya, standar keagamaan mereka adalah standar yang sudah luar biasa, ya, sudah standar luar biasa. Maka sampai disebut ada satu golongan ahli Taurat. Haleluya. Mereka betul-betul sudah ahli, begitu kan, ahli. Walaupun sekarang saudara-saudaraku ini dipelintirkan, ya, dipelintirkan banyak yang tidak suka, gitu kan. Kalau kebanyakan ngomong, dibilanglah itu Farisi, gitu kan. Kalau banyak tahu ayat-ayat firman, ya dibilang jangan-jangan kau sudah jadi Farisi, gitu kan. Tapi sebetulnya saudara-saudaraku, kita yang membuat itu menjadi negatif, gitu kan. Tetapi kalau pada zaman itu, saudara-saudaraku, orang Farisi, ahli Taurat, dan orang Saduki ini memang organisasi yang ternama dan diakui di negara itu, saudara. Nah, saudaraku, Yesus hidup atau lahir di zaman itu, zaman mau masuk ke dalam perjanjian baru, yaitu zaman yang dimana orang Farisi, orang Saduki, dan orang ahli-ahli Taurat ini hidup. Mereka itulah, saudara-saudaraku, di masa transisi dari perjanjian lama untuk masuk kepada perjanjian baru. Haleluya. Dan Yesus ada di situ, saudara-saudaraku, di zaman transisi ini, saudara-saudara. Orang Farisi, orang Saduki, dan orang ahli-ahli Taurat ini ada di masa itu, saudara. Ya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus memberitakan kerajaan surga kepada mereka, ya, kepada orang-orang yang hidup pada zaman itu. Dan itulah berita yang dibawakan oleh Yesus kepada mereka tentang kerajaan surga. Dan saudara yang diberkati Tuhan, ahli-ahli Taurat juga berbicara tentang kerajaan surga. Orang Farisi juga berbicara tentang kerajaan surga. Bahkan juga, saudara-saudaraku, orang-orang Saduki pun berbicara tentang kerajaan surga. Dan mereka itu, saudara, sangat menjunjung tinggi, sangat menghormati dengan sangat luar biasa tentang kerajaan surga, apalagi, saudara-saudaraku, tentang nama-nama Tuhan. Haleluya. Mereka itu sangat menghormati itu, menjunjung tinggi itu. Apalagi agama mereka, saudaraku, tidak boleh dipermain-mainkan. Maka ketika Yesus datang, saudara, di masa itu, Yesus berkata, saudaraku, dia adalah anak Allah, ya. Orang-orang ini sangat marah, ya, sangat marah, dan mereka tidak setuju, ya,
kalau Yesus disamakan dengan Allah. Haleluya. Ya, mereka sangat luar biasa menghormati saudaraku perjanjian lama dan memelihara betul-betul saudara hukum Taurat dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara akan diberkati dulu. Ya, betul mereka rawat, betul mereka sesuaikan hidup mereka dengan hukum-hukum Taurat. Segala sesuatu apa yang mereka lakukan, mereka harus melihat, saudara-saudaraku, rujukannya adalah hukum-hukum Taurat. Haleluya. Nah, saudaraku, Yesus berkata kepada murid-murid itu, orang yang sudah mengikuti dia, orang yang sudah percaya kepada dia, saudara akan berkata oleh Tuhan. Tuhan katakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Haleluya. Bukan Tuhan katakan saudara tidak lebih baik, ya. Tetapi Tuhan katakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Ya. Saudara, Tuhan membawa gereja itu, Tuhan membawa orang-orang percaya itu, ya, saudara akan diberkati Tuhan melebihi standar yang dibuat oleh orang Farisi. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kata firman Tuhan, saudara-saudara akan diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau di dalam Yohanes, coba lihat Yohanes 9 ayat yang ke 40 dan 41. Ya, Yohanes, coba kita lihatnya, Yohanes 9 ayat 40 dan 41. Oke. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu arti bahwa kami juga buta? Lalu ayat yang 41, jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosa. Haleluya. Saudara, ini adalah peristiwa di mana Yesus Kristus itu menyembuhkan seorang yang buta. Dan itu terjadi, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan orang-orang Farisi tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya, tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Yesus kepada orang buta ini, saudara-saudara. Lalu mereka itu berdiskusi atau berdialog, saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana Yesus yang sesungguhnya harus mereka ketahui, harus mereka lihat dengan benar, dengan baik, saudaraku, bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mampu untuk mengampuni dosa dan yang mampu, saudara-saudaraku, menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan orang yang buta, karena dialah sesungguhnya pemilik daripada kehidupan itu sendiri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, murid-murid itu berkata kepada Yesus, Guru, yang kau katakan itu sudah membuat orang-orang ini menjadi tersandung. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi Yesus berkata, saudaraku, kepada orang-orang Farisi itu, ya kan? Kepada orang-orang Farisi itu, kalau kamu menyadari sesungguhnya, ya, ayat yang ke-40, kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata apa kepadanya? Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Itu kan, itu pengajaran itu, saudara yang berkata Tuhan, ya. Tuhan katakan, jangan kamu orang buta menuntun orang buta, gitu kan, supaya nanti kalau orang buta menuntun orang buta,
Artinya saudara-saudaraku, orang yang tidak tahu tentang kerajaan surga, orang yang tidak tahu tentang Tuhan dengan benar, ya tidak mungkin bisa menuntun orang, saudara-saudaraku, kepada Tuhan, sementara dia itu tidak mengenal, tidak mengetahui tentang Tuhan. Orang yang tidak mengalami kerajaan surga dalam kehidupannya, tidak mungkin dia menuntun orang kepada kerajaan surga. Orang yang belum mengalami keselamatan, bagaimana dia bercerita tentang keselamatan? Kira-kira seperti itu. Kalau dia menuntun orang kepada keselamatan, saudara-saudara yang berkata Tuhan, ya Pak, bisa seperti perumpamaan itu, orang buta menuntun orang buta, maka masuklah ke dalam jurang. Gitu kan? Saudara, Yesus berkata kepada mereka, gitu kan? Kalau seandainya kamu menyadari, kata Yesus, bahwa engkau adalah orang yang buta. Artinya di sini bukan secara harfiahnya, tetapi pengenalan mereka orang Farisi ini, ya kan? Pengenalan mereka kan Tuhan itu sangat minim sekali dan tidak betul, saudara-saudaraku. Maka mereka seharusnya belajar untuk mengerti, untuk memahami, saudara, tentang kerajaan surga itu, tentang Tuhan itu. Haleluya. Maka itulah yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Mereka tekun dalam pengajaran rasul. Haleluya. Ya, yang mereka tidak ketahui, mereka pelajari. Yang mereka tidak pahami, mereka pelajari. Mereka, saudaraku, bertanya kepada rasul-rasul itu, apa sih artinya ini? Apa makna dari semua ini? Apa kata firman Tuhan ini? Saudara-saudara yang berkati Tuhan, itulah yang mereka lakukan, saudara, tiap-tiap hari. Ya kan? Tiap-tiap hari mereka belajar. Maka saudara-saudara kan berkati Tuhan, Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang Farisi, orang ahli Taurat, orang Saduki, maka kamu tidak mungkin bisa masuk surga. Haleluya. Ya, jika tidak mempelajari, jika tidak mengalami ketekunan dalam pengajaran rasul-rasul, bagaimana saudara-saudaraku mereka itu bisa menjadi benar? Ya, mereka itu bisa menjadi lebih benar daripada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Saudara, ada beberapa kali Yesus mengecap orang Saduki dan orang Farisi ini. Kenapa? Karena mereka itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ya, tidak sesuai dengan standarnya Tuhan. Walaupun ya standar organisasi mereka untuk masuk ke situ, saudara mereka sudah melakukan. Haleluya. Kita lihat saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Inilah orang Saduki itu. Coba kita lihat dalam Matius 15 ayat yang ke-8. Ya, Matius pasal yang ke-15. Ayat yang ke-8. Perhatikan saudara. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kalau kita lanjutkan ke ayat yang ke-9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Haleluya. Ya. Yesus berkata, saudaraku, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Hari Rabu kemarin kita belajar firman Tuhan ini. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Haleluya. Orang yang diberkati oleh Tuhan itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tetapi orang yang mengandalkan manusia, kata firman Tuhan, adalah orang yang terkutuk. Dijelaskan di situ dalam Yeremia 17
ayat yang kelima, ayat yang keenam, sudah coba klik dulu ayat yang keenam, Yeremia 17, ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya apa? Menjauh daripada Tuhan. Inilah bangsa, ya, orang Saduki ini, orang Farisi ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ternyata firman Tuhan mengorek, firman Tuhan menjelaskan, saudara, walaupun mereka memuliakan aku, kata firman Tuhan, dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada Tuhan. Haleluya. Ya, lain di bibir, lain di hati. Gitu. Nah, itu penyakit sekarang, saudara. Penyakit zaman now, lain di bibir, lain di hati. Gitu kan? Saudara, ternyata itulah yang terjadi bagi orang-orang Farisi. Menjauh dari Tuhan, hatinya menjauh dari Tuhan. Sementara Tuhan katakan, saudara, orang yang diberkati adalah orang yang memuji Tuhan dan hatinya dekat dengan Tuhan. Haleluya. Ya, sebaliknya dari firman Tuhan ini kan, orang yang terkutuk adalah orang yang mengandalkan kekuatannya, dan saudara-saudaraku yang menjauh hatinya dari Tuhan. Ini orang Farisi, menjauh dari Tuhan. Ya, menjauh dari Tuhan. Itu yang mereka lakukan, saudara-saudara. Dan firman, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, kata firman Tuhan, padahal hatinya jauh daripada aku. Siapa yang tahu, saudara-saudara? Tuhan tahu. Haleluya. Tuhan tahu. Ternyata, saudara-saudaraku, sudah terjadi pergeseran. Nilai kebenaran itu dari hati orang Farisi ini, bukan lagi hatinya melekat kepada Tuhan, hatinya bukan lagi, saudaraku, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi sudah menjauh dari Tuhan. Itu makanya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan katakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, bukan tidak lebih baik, begitu kan? Tapi Tuhan katakan tidak lebih benar daripada orang Farisi ini, kamu tidak akan masuk surga. Maka saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang Tuhan katakan dalam Matius 7 ayat 21-22 itu, saudara-saudaraku, terkenal. Tidak semua orang yang menyebut berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Hanya apa? Mereka yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang hatinya dekat dengan Tuhan, yang hatinya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sesuai dengan bibirnya. Haleluya. Dipuji Tuhan dengan bibirnya, hatinya juga ikut memuji Tuhan. Dalam mulutnya dia juga percaya kepada Tuhan, di hatinya juga dia percaya kepada Tuhan. Di mulut dia mengandalkan Tuhan, di hati juga harus mengandalkan Tuhan. Haleluya. Itulah orang-orang yang dikatakan firman Tuhan lebih benar. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima, coba kita lihat, saudaraku. Ya. 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima. Boleh coba dulu mulai dari ayat yang keempat. 2 Timotius pasal yang ketiga. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahun lebih menuruti hawa nafsu daripada
menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Haleluya. Ya, Tuhan katakan saudara-saudara kita berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Ini yang terjadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan pada hari-hari terakhir. Kata firman Tuhan, saudara-saudaraku, ini adalah orang-orang Farisi di akhir zaman ini barangkali saudara. Mereka itu dikatakan firman Tuhan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kekuatan apa? Bukan kekuatan dirinya, tetapi kekuatan daripada ibadah itu mereka sangkal. Mereka tidak mempercayai kekuatan daripada ibadah itu lagi. Saudara, kita harus memahami dengan betul-betul ya, gitu kan? Ibadah itu sebetulnya saudara-saudaraku bukan soal untung dan rugi. Haleluya. Saudara, kita beribadah itu bukan sedang berinvestasi, gitu kan? Bukan sedang berlotre, gitu kan? Kita kasih waktu kita 1-2 jam, ya. Lalu saudara-saudaraku, dari 1-2 jam ini kita dapat apa? Hati-hati, jangan seperti itu pemahaman. Tetapi saudara-saudara, peribadatan ini, saudaraku, saya sudah sering kali katakan, saudara, kita ini beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, saudara-saudaraku, adalah tujuan kita untuk memuliakan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kita menyadari bahwa kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Itulah tujuan sesungguhnya, saudara-saudara. Kita ini datang beribadah kepada Tuhan. Kita pujilah Tuhan. Amin. Ya, rindu melayani Tuhan. Saudara, ini adalah ekspresi ini. Saudaraku, adalah cara kita untuk melayani Tuhan. Belajar, saudara-saudaraku, untuk melayani Tuhan. Ibadah ini adalah cara kita menyenangkan hati Tuhan. Ibadah ini adalah cara kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau. Ibadah ini, saudaraku, adalah cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bukan lagi, saudara-saudara, ini harus kita rubah mindset itu, rubah cara berpikir itu, saudara, supaya kita dapat apa dalam peribadatan itu. Jangan. Karena sesungguhnya berkat yang terbesar yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah, saudara-saudaraku, berkat yang diberikan Tuhan yang terbesar. Jantungnya Tuhan itu sudah dikasih, hatinya Tuhan itu sudah dikasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saya, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya yang tunggal ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Haleluya. Ini semua orang pasti dapat. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, benar di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku. Semua pasti sama-sama masuk surga. Haleluya. Kalau hidup di dunia ini tidak akan mungkin kita sama. Saya pakai baju garis-garis, istri saya pakai baju biru tua. Haleluya. Gitu kan? Tidak akan sama. Walaupun kami suami istri, saudara-saudaraku, tidak akan sama. Berkat saya secara jasmani tidak sama dengan berkat istri saya secara jasmani. Saya lebih ringan sedikit, dia lebih berat banyak. Haleluya. Gak sama, walaupun porsi makanan kami, saudara-saudaraku, sama. Yang dia masak, saudara-saudara, itulah yang ku makan. Tetapi
tetapi berkatnya saudara-saudaraku tidak sama. Dan itu tidak perlu kita persoalkan. Haleluya. Kalau ada orang diberkati lebih, saudaraku, secara jasmani, nggak usah kita iri, nggak usah kita saudara-saudaraku minder ketika kita secara jasmani itu kurang diberkati. Saudara, tidak usah. Kenapa saudaraku? Karena ada berkat yang membuat kita sama, yaitu keselamatan kita. Haleluya. Amin. Itulah yang membuat kita sama, saudara-saudara. Tuhan memberikannya. Maka saudara-saudara, Tuhan katakan, hei, jika hidup keagamaanmu masih sama seperti hidup keagamaan orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, ketahui, ya, kata firman Tuhan, kamu tidak akan masuk surga. Haleluya. Tidak akan masuk surga. Tetapi kita harus berubah. Hidup keagamaan kita tidak sama seperti mereka. Amin. Memuji Tuhan, tujuan hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah terima kerajaan surga dalam kehidupan kita. Haleluya. Ibadah jangan hanya sekedar ibadah secara lahiriah, tetapi jauh hatinya dari Tuhan. Orang-orang yang sudah terima Roh Kudus, sesungguhnya saudaraku, di dalam hatinya ada Yesus. Kita tahu, tubuhku ini adalah baitnya Allah. Aku harus lebih benar daripada mereka. Amin. Aku harus lebih benar daripada mereka. Itu standarnya. Harus lebih benar dari mereka. Haleluya.